Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dalam kesempatan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan di dalam perilaku kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi bekal di hari kemudian nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami tidak bosan-bosannya untuk memberikan tausiah, memberikan sebuah ilmu pengetahuan keluhuran budi dengan mengangkat sebuah judul, yaitu nafsu akan masuk dari segala penjuru. Nafsu akan masuk dalam segala penjuru. Semoga pada hari ini kita semuanya selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini semuanya bisa melihat siapa yang berperan dari segala aspek kehidupan ini, sehingga hati ini tidak terjebak oleh lapangannya hawa nafsu. Makanya pada kesempatan kali ini mengangkat sebuah tema, nafsu akan masuk dari segala penjuru. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasannya jangan dikira nafsu itu hanya bisa masuk di dalam perilaku-perilaku syariatnya yang katanya dilarang saja. Itu tidak hanya bisa masuk di dalam situ, tetapi nafsu itu juga bisa masuk lewat aktivitas orang lain. Nafsu itu tidak hanya datang di dalam diri kita sendiri ini, tetapi nafsu itu juga bisa datang dari luar diri kita, yaitu dari orang lain. Karena nafsu itu selalu berupaya untuk masuk di dalam hati manusia. Bagaimana caranya hati ini untuk meyakini bahwa yang berperan itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu ini membisikin di dalam hati kita agar supaya meyakini, mengakui bahwa yang berperan itu adalah makhluknya, dan tidak bisa melihat Allahnya. Ya memang tugasnya nafsu itu melupakan daripada Allah. Tugasnya nafsu itu menyeret diri manusia itu untuk
menjadi temannya di dalam neraka itu. Ya karena memang Allah sudah memberikan tugas terhadap nafsu. Ya tergantung diri kita ini. Apakah kita ini masih mengikuti langkah-langkahnya nafsu atau tidak? Ya, itu tergantung di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun kita berada, karena yang memang karakter pekerjaannya nafsu itu menarik hati supaya berbuat jelek kepada Allah, untuk meyakini bahwa yang datang dan kembali itu adalah makhluknya. Dan untuk melawan hawa nafsu tersebut, panjenengan ini harus selalu sibukkan hatinya untuk selalu berbicara dengan Allah, alias gunakan hati panjenengan untuk selalu berzikir kepada Allah. Hanya dengan jalan inilah hati panjenengan, hati Anda akan terhindar daripada kepentingannya hawa nafsu. Untuk itu saudara-saudaraku, mungkin kami akan mengutip sedikit dari dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Ankabut ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadiban au kadzaba bil haqqi lama ja'ah alaisa fi jahannama maswal lil kafirin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih dolim daripada orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah. Mengada-ngadakan terhadap Allah sebuah kebohongan, atau dia mendustakan kebenaran Nabi dan Al-Quran ketika ia telah datang kepadanya. Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Itulah saudara-saudaraku bahwasanya, tahukah kamu siapakah orang yang melebihi daripada orang yang mengada-ngadakan, orang yang melakukan pendustaan ini siapa? Mereka mendustakan terhadap Allah, dan orang-orang yang mendustakan akan kebenaran hal tersebut. Siapa yang lebih zalim mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Di mana hal tersebut ini merupakan seolah-olah saya ini contoh saja. Seolah-olah saya ini berdakwah, mengajak hal yang baik dan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Manakala diri saya ini masih mengakui bahwa saya ini yang bertausiah sebagai makhluknya,
Manakala jika diri saya ini yang menyampaikan sebuah tausiah bimbingan kerohanian ini adalah makhluknya, maka sudah bisa dipastikan itu ada tendensi-tendensi duniawiyah terselip di dalam hati saya. Yang mungkin di dalam hati ini merasa yang memiliki ilmu saya makhluknya, yang paling pintar, paling jago berdebat, paling alim, paling pandai mengaji, bahkan merasa sanatnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makhluknya ini, maka itulah yang dikatakan orang-orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah suatu kebohongan. Yang dimaksud kebohongan di sini adalah menyampaikan ayat-ayatnya Allah, menyampaikan sebuah tausiah bahwa ada terselip di dalam diri saya inilah makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling bisa mengaji, makhluk yang tahu ilmu segala-galanya. Bahkan hingga sampai saya ini jika ada pertanyaan pandai berdebat, masih menyalahkan orang lain dan lain-lain sebagainya, itu termasuk merupakan sebuah kebohongan, menyekutukan, dan dia mendustakan kebenaran dari Nabi dan Al-Quran. Karena diri saya ini merasa makhluk ini yang bisa segala-galanya. Nah, kalau dipandang dari orang lain, saya menyampaikan tausiah seperti ini, dan saya merasa diri saya makhluk, dipandang orang lain itu memang benar. Seolah-olah saya ini taat, seolah-olah saya ini paling benar, dan seolah-olah saya ini mengerti ilmu tentang agama karena sekolah saya sampai dengan Kairo dan lain-lain sebagainya itu. Nah, itulah saudara-saudaraku, sepertinya dipandang manusia itu memang benar, tetapi sebetulnya masih mendustakan terhadap Allah. Yang dimaksud di sini bukan jasad jasmaniah ini yang dipandang manusia itu taat, itu bukan. Tetapi hatinya, dan mereka sendirilah yang bisa mengetahui dan merasakan rahasia hatinya. Karena tidak mungkin orang-orang yang bohong itu mengakui bahwa kebohongannya itu disampaikan kepada orang lain, itu tidak mungkin. Yang bisa merasakan adalah dirinya sendiri. Dan mereka ini mendustakan ajaran hakikat menuju makrifat. Ketika ajaran-ajaran hakikat, bimbingan kerohanian hal seperti ini telah datang kepadanya, mereka itu mendustakannya, bahkan menolaknya. Nah, itulah Allah telah mengancam fi jahannama, di neraka jahanam tempat tinggalnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, di mana merasa dirinya kemakhlukannya ini yang paling benar. Diri saya ini merasa kemakhlukannya ini paling hebat, pintar mengaji, menyampaikan tausiah supaya dipandang makhluk. Saya ini orang alim. Padahal tempatnya alim, tempatnya hebat, tempatnya berkuasa, tempatnya orang pandai, hanyalah mutlak itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah saudara-saudaraku yang dimaksud kebohongan, menyekutukan,
mendustakan tentang kebenaran, dan tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Seolah-olah saya ini taat, seolah-olah saya ini menyampaikan tausiah, oh ini A benar, B benar, C benar. Tetapi manakala saya ini masih merasa diri saya makhluk ini yang bisa segala-galanya, itulah yang dikatakan adalah pembohong. Bahwasanya manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada pertolongan dari Allah. Nah, orang-orang seperti ini kebanyakan itu mereka menolak tentang ajaran hakikat dan makrifat. Tahukah kamu siapakah orang yang melebihi daripada orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah itu? Dan orang yang mendustakan dalam kebenaran itu. Yang dikatakan orang-orang sebagai pembohong terhadap Allah adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya perkara-perkara akhlak ilahiyah, perkara-perkara mengesahkan Tuhan, dan orang-orang itu mengatakan bahwa hukum hakikat itu dianggap tidak penting. Mereka menganggap tidak ada gunanya. Yang terpenting katanya urusan jasad jasmaniah ini. Yang terpenting katanya besok bisa makan. Yang terpenting katanya yang penting saya dipanggil bah. Bah ngalor, bah ngidul, bah ngetan. Itulah orang-orang yang berbohong terhadap Allah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Apa sih sebetulnya perintah Allah itu? Kita ini sebetulnya harus menghindari daripada syahwatun dunia. Padahal untuk menghindari syahwatun dunia itu hanya ada satu jalan saja, yaitu meningkatkan iman kita dari syariat sampai dengan hakikat. Karena kalau hanya duduk di syariat saja, itu tidak akan mungkin bisa menghindari dari syahwatun dunia. Itu tidak akan mungkin bisa menghindari. Dan yang bisa menghindari hanya ajaran-ajaran ilmu hakikat menuju makrifat saja. Jangan dikira walaupun dikira taat jasad jasmania ini, saya ini tidak pulang-pulang dari sholat dari masjid. Walaupun saya ini seolah-olah sholat tahajud itu tidak pernah putus dari usia muda sampai dengan tua umur 60 tahun. Jangan dikira nafsu itu tidak akan bisa masuk dari situ. Manakala saya ini merasa diri saya yang beribadah makhluknya. Itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Walaupun kita beribadah seumur hidup kita. Jangan dikira nafsu itu tidak bisa masuk lewat ketaatan jasad jasmania ini. Tetapi nafsu itu juga bisa masuk lewat ketaatan jasad jasmania ini.
Apa sih nafsu itu? Nafsu itu kalau di dalam syariat itu iblis itu. Iblis itu lebih hebat, lebih alim, pimpinannya malaikat. Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Yang bisa mengalahkan iblis yaitu hanya Allah sendiri, saudara-saudara. Makanya jangan dikira nafsu itu tidak bisa masuk lewat ketaatan kita, itu jangan dikira tidak bisa masuk. Justru yang paling berbahaya adalah jika manusia ini merasa dirinya taat, itulah nafsu akan senang lewat situ. Untuk menghindari daripada hawa nafsu tersebut, untuk mengalahkan iblis, ya diri kita ini harus mau menerima ajaran ilmu hakikat menuju makrifat. Setelah mempelajari, Anda harus memahami. Setelah memahami, Anda harus mau mempraktekkan. Setelah mau mempraktekkan, Anda harus melakukan istiqomah. Hanya itulah saudara-saudaraku, jalan satu-satunya untuk menghindari syahwatun dunia. Untuk menghindari daripada masuknya hawa nafsu dari segala penjuru. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, arahkanlah hati panjenengan itu selalu terhadap Allah. Jika hati panjenengan ini selalu mengarah pada Allah, maka hal ini tidak akan menghadap terhadap syahwatun dunia, itu tidak akan. Untuk mencegah dan terhindar daripada hawa nafsu tersebut, kita harus memiliki akhlak ilahiyah. Karena kita itu harus mempelajari ilmu hakikat menuju marifat. Kalau belum bisa sampai, kita ini belum bisa bertemu sampai dengan Allah, maka nafsu tadi pasti akan selalu menjerumuskan kita. Untuk tidak bisa dijerumuskan oleh nafsu tadi, kita ini harus tahu ilmu hakikat menuju makrifat, harus bisa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bisa mengalahkan nafsu hanyalah mutlak Allah sendiri. Tetapi kebanyakan manusia ini, mereka itu sebagian besar, mereka itu bisu, mereka itu tuli, mereka itu buta. Bukan bisu mulutnya, bukan tuli telinganya, bukan buta matanya jasad jasmania ini. Tetapi mereka ini bisu, tuli, buta, itu mata hatinya. Kebanyakan saudara-saudara kita ini tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat kebenaran itu datang. Seperti halnya disampaikan ini, mereka au kadzaba bil haqqi, mendustakan kebenaran Nabi dan Al-Quran. Sangatlah jarang sekali yang mau memahaminya dan melakukan hal tersebut.
Jarang sekali, karena mereka ini lebih suka tentang urusan jasad jasmaniah ini. Mereka lebih suka mengikuti jalannya iblis, mengikuti jalannya hawa nafsu. Ingat saudara-saudaraku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kematian itu datang dengan tiba-tiba. Untuk itu janganlah kita ini terlena dengan kesenangan-kesenangan duniawiah ini, jangan terlena. Sebab jika kita ini terlena tatkala hidup di dunia belum bisa bertemu dengan Allah, mereka mengingkari pertemuan Allah saat di dunia, maka sudah bisa dipastikan setelah jasad kematian ini meninggal dunia, maka manusia seperti itu akan mengalami kegelapan yang sangat amat. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Berkaitan dengan tema tadi bahwa nafsu akan masuk dari segala penjuru. Agar nafsu itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita, lakukanlah, sibukkanlah hati panjenengan untuk selalu berbicara pada Allah. Yang dimaksud berbicara pada Allah itu adalah berzikir. Berzikir apa itu yang dimaksud? Adalah mengingat. Hati panjenengan sibukkan menghadap hidup, selalu melihat hidup, berbicara terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Apa zikirnya? Zikirnya yaitu zikir sirul asror, yang mungkin sudah sering kami sampaikan di video-video saya sebelumnya. Ya, semoga panjenengan mau melihat dan menyimaknya. Jadi kesimpulannya pada hari ini, nafsu itu bisa masuk dari segala penjuru manakala diri kita, diri Anda masih mengakui bahwasanya makhluk itulah yang berperan. Tetapi nafsu itu tidak akan bisa masuk dari segala penjuru, tidak bisa mempengaruhi Anda manakala Anda sudah bisa bertemu dengan Allah, bahwa mengimani, meyakini, mengakui di dalam hati bahwa yang berperan di dalam diri Anda, aktivitas Anda, maupun di luar diri Anda adalah yang berperan hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Maka di situ nafsu tidak akan bisa masuk di dalam diri Anda. Nah, yang pasti yang bisa mengalahkan nafsu hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini sedikit yang kami sampaikan. Semoga dengan sedikit ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.